Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan yang terhormat Ibu Nurlaila dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 penelitian kuantitatif akan mempresentasikan hasil dari laporan dan penelitian kami. Kami membawakan judul efektivitas kinerja penyuluh keluarga berencana dalam program perencanaan angka stunting yang mengacu pada studi kasus di pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Sukamanah, Kota Tasikmalaya. Sebelum kami memulai presentasi dan memaparkan materi, izinkan saya, moderator, untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aini Julfa Alawiyah dengan NPM 2021030488, Nurhalisa dengan NPM 2021030053, Mutiara Fitri Sabila dengan NPM 2021030063, Ahmad Fojan dengan NPM 2021030077, Wanda Ayu Rahmadewi dengan NPM 2021030078, dan yang terakhir ada Erna Nurhayati dengan NPM 2021030080. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan bab 1. Dipersilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proposal penelitian yang akan kami jelaskan. Latar belakangnya adalah stunting merupakan sebuah kondisi di mana gagal tumbuh pada anak balita yang tinggi badannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan anak pada seusianya. Hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan bahwa bayi usia di bawah 5 tahun yang menderita penyakit stunting mencapai pada presentasi 30,8%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 27,67%. Hal ini tentu menunjukkan bahwa adanya penurunan angka stunting di negara kita Indonesia selama ini belum menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Terima kasih, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalahnya itu yang pertama, bagaimana penyuluh keluarga berencana dalam program pencegahan angka stunting di Kelurahan Sukamanah. Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat kinerja penyuluh dalam program pencegahan angka stunting di Kelurahan Sukamanah. Yang ketiga, bagaimana hasil kinerja penyuluh keluarga berencana dalam program pencegahan angka stunting di Kelurahan Sukamanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas kinerja penyuluh keluarga berencana dalam program pencegahan angka stunting. Yang pertama, untuk mengetahui penyuluh keluarga berencana dalam program pencegahan angka stunting di Kelurahan Sukamanah. Yang kedua, untuk memahami faktor pendukung dan penghambat kinerja penyuluh dalam program pencegahan angka stunting di Kelurahan Sukamanah. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan hasil kinerja penyuluh keluarga berencana dalam program pencegahan angka stunting di Kelurahan Sukamanah. Nah, kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Yang pertama itu ada kegunaan teoritis. Nah, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai kajian ilmiah dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat mengenai efektivitas kinerja penyuluh keluarga berencana dalam program pencegahan angka stunting di Kelurahan Sukamanah. Dan yang kedua, kegunaan terapan. Diharapkan dapat memberikan informasi sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan senantiasa digunakan sebagai informasi dan saran bagi masyarakat umum mengenai pencegahan stunting bagi anak usia dini dan kinerja penyuluh keluarga berencana. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan, yakni dilakukan dengan melakukan observasi ke PKK Kelurahan Sukamanah. Penelitian ini hanya mencakup efektivitas kinerja penyuluh keluarga berencana dalam program pencegahan angka stunting di Kelurahan Sukamanah. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah lanjutan dari bab 1, yaitu definisi operasional. Sesuai dengan judul penelitian, yaitu efektivitas kinerja penyuluh keluarga berencana dalam program pencegahan angka stunting dibandingkan dengan
efektivitas pelayanan program keluarga berencana oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan angka kelahiran di Kota Kupang. Maka definisi operasional yang perlu kita jelaskan yaitu yang pertama ada kinerja penyuluh, yang kedua ada keluarga berencana, yang selanjutnya adalah program pencegahan stunting. Terima kasih, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya Mutia Sabila. Di sini saya akan membahas mengenai dari bagian bab 2, di mana yang pertama deskripsi teori variabel pemikiran. Nah, deskripsi teori variabel pemikiran ini di mana kami membahas 3 teori, yaitu kinerja penyuluh, keluarga berencana, dan juga program pencegahan stunting. Nah, di mana cara diakumulasikan teori ini merupakan suatu peran atau perilaku yang merupakan respons reaksi seorang individu terhadap stimulus atau rangsangan dari luar maupun dalam dirinya. Nah, reaksi yang aktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti giat, bekerja, dan berusaha. Nah, di mana kalau misalnya kita bahas dari segi kinerja penyuluh ini, di mana dibahas mengenai aktif atau tidaknya peran penyuluh keluarga berencana yang bisa dilihat dari keteraturan dan juga keterlibatan penyuluh keluarga berencana untuk menjalankan perannya, yaitu pendampingan kepada pencegahan keluarga yang mana berisiko stunting. Dan juga berdasarkan penjelasan yang disampaikan dan teori ini, keaktifan peran penyuluh keluarga berencana juga dapat diukur dengan bagaimana perilaku kerjanya di lapangan yang disebut dengan kinerja. Nah, kinerja ini dilihat dari masa kerjanya, kompetensi, dan juga sikap penyuluh keluarga berencana, serta kepemimpinan transformasional. Yang mana yang dimaksud dengan kinerja penyuluh keluarga berencana ini yaitu hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh penyuluh KB dalam perannya dalam program pencegahan keluarga berisiko stunting. Dilihat dari jenis tugasnya dan juga frekuensi rata-rata per bulan dalam 6 bulan terakhir. Nah, masa kerja ini, masa kerja dari lama waktunya kerja yang ditempuh oleh seseorang sebagai penyuluh KB. Dan juga dilihat dari segi kompetensi. Kompetensi adalah sebuah kemampuan kerja seseorang yang mencakup akan aspek pengetahuan dan juga keterampilan, khususnya dalam program pencegahan keluarga berisiko stunting. Dan juga mengenai sikap adalah sebuah reaksi tertutup seseorang yang melibatkan pendapat dan juga emosi mengenai pekerjaan yang dilihat dari aspek kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen organisasi, dukungan organisasi yang dirasakan, dan juga mengenai keterlibatan kerjanya. Nah, yang selanjutnya mengenai penelitian yang relevan dari studi kasus yang kami bahas, salah satunya itu dari Rohana Tahir, Wima Melati, dan Haris mengenai penelitian yang berjudul Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan juga yang menjadikan sebuah kerangka berpikir termunculkannya kami mengambil penelitian ini adalah penyuluhan merupakan suatu peran strategis untuk memajukan masyarakat, di mana pemerintah wajibnya menyelenggarakan sebuah penyuluhan keluarga berencana kepada masyarakat, yang mana merupakan bagian dari upaya mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dan pemerintah. Di mana kan penyuluhan ini merupakan sebuah proses pendidikan non formal yang mempunyai tujuan mengarahkan perubahan ke arah yang terencana. Dan juga penyuluhan ini perlunya adanya sebuah lembaga khusus yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil dan manfaat bagi peserta penyuluhan. Nah, setelah itu seorang penyuluh KB ini memiliki sebuah penilaian penting dalam suksesnya program KB di Kota Tasikmalaya, di Kelurahan Sukamanah, yang mana penilaian ini mencakup akan prestasi kerja, keahlian, perilaku, dan kepemimpinan. Dan juga hasil nantinya yang akan tercapai apabila peran dari penyuluh ini dapat memberikan hasil positif untuk peserta penyuluhan. Dan juga mengenai terhadap kepada penurunan angka stunting dan juga serta keaktifan penyuluhan juga menjadikan sebagai keoptimisan hasil di dalam sebuah pencapaian
penyuluhan. Nah, di mana kerangka berpikir ini masuk juga faktor yang mempengaruhi ke arah yang baik. Nah, faktor tersebut terdapat di dalam dirinya, di dalam diri seorang penyuluh, yang mana harus mampu menjalankan sebagai perannya sebagai penyuluh. Nah, di mana kan sebagai kader dari penyuluh ini, dari KB, yang mana sebagai penyelenggara dalam program KB ini, yang pastinya mempunyai motivasi yang tinggi dalam mengikuti dalam kegiatan KB, sama halnya juga dengan memberdayakan kepada masyarakat. Dan juga penyuluh ini berperan sebagai sesuai dengan dorongan dalam dirinya dengan tanggung jawab yang tinggi. Nah, selain itu ada juga faktor penghambat, yang mana dalam kegiatan penyuluhan ini dapat terjadi karena berbagai aspek lingkungan dari luar diri penyuluhnya. Contohnya faktor lingkungan dan budaya yang terdapat di Kelurahan Sukamana, Kota Tasikmalaya. Kota tersebut dapat memberikan dampak kepada peran-peran seseorang penyuluh dalam melakukan tanggung jawabnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hipotesis penelitian yang ada pada bab 2 ini. Berdasarkan teori-teori yang ada pada penelitian, pengaruh secara signifikan kinerja penyuluh KB terhadap program pencegahan stunting, dan yang kedua, diduga terdapat tidak ada pengaruh secara signifikan kinerja penyuluh KB terhadap program pencegahan stunting. Terima kasih pemaparan dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang ada di bab 3, yaitu metode pengumpulan data. Nah, yang pertama pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kinerja penyuluh KB dalam penyelenggaraan program stunting. Penelitian ini diawali dengan mengkaji teori-teori dan pengetahuan yang sudah ada sehingga muncul sebuah permasalahan. Permasalahan tersebut diuji untuk mengetahui penerimaan atau penolakannya berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Adapun data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk skor penyuluh KB sebagai administrator, inisiator, katalisator, fasilitator, motivator, serta linker yang sifatnya kuantitatif. Lalu ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari objek, individu atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya. Nah, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas kinerja penyuluh KB di Kecamatan Sukamana. Dan variabel dependennya yaitu program KB dalam angka stunting di Kecamatan Sukamana. Lalu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah penyuluh KB dan lembaga BKKBN Kota Tasikmalaya, Kecamatan Sukamana yang berjumlah 50 orang, dan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi yang diambil, yaitu penyuluh KB dan lembaga BKKBN Kota Tasikmalaya, Kecamatan Sukamana yang berjumlah 50 orang. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini awal dilakukan pada bulan Oktober 2022, tanggal 14 sampai dengan selesai. Penelitian ini dilakukan di 2 tempat, yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sebab peneliti merasa di tempat tersebut peneliti mengetahui efektivitas kinerja penyuluh, KB, dan program pencegahan angka stunting. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada instrumen penelitian, yaitu observasi, pengamatan atau teknik yang dilakukan melalui pengamatan yang cermat dan pencatatan yang sistematis. Yang kedua, wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara seorang penanya atau wawancara dengan seorang responden atau penjawab. Nah, peneliti memakai instrumen alat perekam dalam kamera ponsel. Dan dalam penelitian ini, peneliti memuat poin penting dari masalah yang diteliti, subjek yang dipakai antara peneliti dan
dan narasumber sebagai kader PKK. Lalu ada angket. Teknik angket yang digunakan kelompok kami yaitu untuk mengetahui kinerja penyuluh KB pada program pencegahan stunting, pada pelaksanaan penelitian penyuluh dan lembaga BKKBN diarahkan untuk mengisi angket tersebut berdasarkan keadaan sebenarnya. Data yang diperoleh dari angket adalah skor efektivitas kinerja sesuai dengan aspek administrator, inisiator, katalisator, fasilitator, motivator, serta linker. Sekian pemaparan dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Elna Alisa. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 3 yaitu instrumen penelitian. Pada pedoman observasi ada beberapa alat yang dibantu dan digunakan ketika penelitian pada pengumpulan data, yaitu melalui pengamatan dan pencatatan terhadap suatu fenomena yang diselidiki. Nah, untuk pedoman wawancara itu sendiri, pada instrumen penelitian ini dibantu oleh alat yang berupa pernyataan yang harus dijawab oleh responden yang digunakan untuk mengetahui skor kecerdasan emosional dan motivasi. Hal ini juga pada skor tersebut terdiri dari 1 sampai 5 skor. Yang tertinggi adalah skor paling tinggi adalah 5 dan skor paling terendah adalah 1. Pada pedoman angket, instrumen penelitian ini menggunakan cara tanya jawab antara pewawancara dengan seorang responden dengan menyiapkan pertanyaan yang sudah dibuatkan terlebih dahulu. Next, selanjutnya. Dalam prosedur penelitian, bab 3 ini dilakukan secara sistematis, empiris, kritis mengenai fenomena yang dipandu oleh teori secara hipotesis. Nah, proses siklus tersebut pada kegiatan penelitian ini diantaranya yaitu penelitian dimulai dengan sebuah permasalahan, yang kedua penelitian melihat tujuan dan suatu pernyataan permasalahan, yang ketiga penelitian membagi permasalahan dengan sub-sub permasalahan yang lebih dapat dikelola, yang keempat ada penelitian mengajukan solusi sementara terhadap permasalahan penelitian melalui hipotesis yang sesuai, yang kelima penelitian mencari data diarahkan oleh hipotesis dan dibimbing oleh permasalahan penelitian. Nah, yang terakhir yang keenam, penelitian menginterpretasikan arti data yang mengarah pada pengatasan permasalahan. Pada bab 3 ini uji coba instrumen pada penelitian yang diadakan yaitu adalah uji coba yang diperoleh informasi mengenai kualitas instrumen sudah atau belum memenuhi persyaratan yang digunakan. Nah, pada hal ini juga sebuah uji coba instrumen menilai pada bagian di mana skor tertinggi dan terendah. Di antara pada skor tertinggi adalah rate-nya adalah 5 sampai 3 karena 3 adalah terhitung pada instrumen penelitian adalah netral dan skor terendah adalah 1 sampai 2. Analisis data penelitian.
Pada bab 3 ini, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik analisis persentase, di mana yang dimaksud untuk mengetahui beberapa besar kinerja penyuluh keluarga berencana terhadap pencapaian dalam program pencegahan stunting. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian kelompok kami. Hasil pengujian analisis menunjukkan data variabel kinerja penyuluh KB dan data variabel pada program pencegahan stunting berdistribusi normal. Hasil dari perhitungan menunjukkan 2,983% pada variabel kinerja penyuluh KB. Kemudian program stunting mendapatkan persentase dari indikator kinerja penyuluh KB yang tertinggi ada pada indikator kualitas kerja dengan persentase sebesar 6,004% dan indikator terendah adalah kuantitas kerja dengan persentase 3,8%. Pada variabel penyuluh KB dan program pencegahan stunting memiliki persentase tertinggi pada indikator sikap sebesar 1,87% dan indikator terendahnya yaitu sebesar 0,5%. Indikator perilakunya, menurut Notoatmojo mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan. Sekian hasil dari penelitian kelompok kami, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Wanda dan teman-teman sekalian yang telah memberikan atau dan memaparkan. Mohon maaf, Pak Ujian masih ada bahasan lagi. Oh iya, baik. Silakan. Baik, saya Muti Sabila. Di sini saya membahas mengenai pembahasan dari hasil yang sudah disampaikan. Nah, di mana pembahasan di sini mengenai kualitas kerja, mengacu pada kualitas sumber daya manusia yang mana kualitas kerja ini menyangkut pada segi pengetahuan, keterampilan, abilities, dan juga kedisiplinan. Dan juga diketahui bahwasannya kinerja penyuluh KB ini mengerjakan tugas dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan yang dimiliki dari pelatihan yang didapat sehingga mendapat hasil pekerjaan yang baik. Nah, sedangkan dengan kualitas kerja dari penyuluh, yang mana kuantitas ini kan merupakan segala bentuk suatu ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja yang dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka. Maka dengan tugas yang diberikan dan dikerjakan oleh petugas tidak dikerjakan dengan cepat dan juga adanya tidak bekerja dengan waktu yang telah ditetapkan, sehingga indikator kualitas kerja ini memiliki persentase yang paling rendah. Dan juga mengenai indikator perilaku, yang mana mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru di dalam dirinya, orang tersebut terjadi adanya sebuah proses yang berurutan. Yang pertama, adanya sebuah kesadaran, ada juga sebuah ketertarikan, dan juga ada sebuah evaluasi dalam diri, dan juga ada sebuah trial orang yang telah mencoba memulai perilaku yang baru. Dan juga yang terakhir ada sebuah adoption, yaitu mengadopsi perilaku baru yang sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Dan juga dikatakan bahwasannya kinerja penyuluh keluarga berencana dalam program pencegahan stunting ini, di mana perilaku yang berhubungan dengan kinerja adalah yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran atau tugas. Aktif tidaknya perilaku penyuluh keluarga berencana merupakan suatu perilaku yang bisa dilihat dari keteraturan dan juga keterlibatan penyuluh keluarga ini untuk menjalankan perannya dalam program pencegahan stunting. Meski peran ini merupakan tugas tambahan, biasanya gitu bagi penyuluh KB, tetapi tidak banyak yang berbeda dengan pola kerja mereka di program lainnya dalam program keluarga berencana. Nah, hasil penelitian yang kami kaji menunjukkan bahwasannya terdapat 6% penyuluh KB
bekerja secara aktif di program pencegahan stunting. Sedangkan penyuluh KB yang kurang aktif bekerja sebanyak 3% dari angka sebelumnya. Nah, penyuluh KB ini telah menunjukkan bahwasannya kinerja yang baik melalui sebuah kegiatan perencanaan, pembuatan media, pembinaan tim pendamping keluarga, dan juga penyuluhan. Nah, dan juga adanya sebuah fasilitas pelayanan kerja, pemantauan dan juga evaluasi, meskipun penyuluh keluarga berencana ini masih kurang aktif terlihatnya dalam pelaporan kegiatan, tetapi dapat disimpulkan bahwasannya belum semua penyuluh terlibat secara aktif dalam menjalankan peran lebih maksimal dalam program pencegahan keluarga berisiko stunting. Nah, jadi kesimpulannya adalah kinerja penyuluh KB ini terhadap program stunting dalam kategori ya bisa dibilang cukup maksimal. Sedangkan dilihat dari indikator yang terendah adalah tingkat pengetahuan tentang penyakit stunting, dan juga mengenai faktor penyebabnya, bagaimana cara mencegah, dan juga bagaimana cara menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, kesimpulannya adalah pengetahuan pencegahan stunting ini sebenarnya dapat diterima dengan baik, namun masih banyak yang belum mengetahui tentang pencegahan stunting pada bayi atau balita dan juga terlihat dari segi kinerjanya masih belum mumpuni secara maksimal. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan pada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada Tia telah mengeluarkan materinya. Di sini sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan sekaligus membuka sesi pertanyaan. Pada kesimpulan ini, yang pertama adanya pengaruh kinerja penyuluh KB terhadap program pencegahan stunting di Kelurahan Sukamana, Kecamatan Cipulis, Kota Tasikmalaya, koefisien dan korelasi pada kinerja penyuluh mempengaruhi sebesar 9,8004, yang artinya korelasi bernilai positif, sedangkan yang mempengaruhi efektivitas program pencegahan stunting. Yang kedua, pada persentase dari indikator kontribusi kerja penyuluh KB, yang tertinggi ada di indikator kualitas kerja memiliki persentase sebesar 3,25% per 6,4%. Pada variabel program pencegahan stunting memiliki persentase yang tertinggi pada indikator sikap sebesar 1,87%. Nah, yang indikator terendah adalah kuantitas kerja dengan persentase 0,5 per 30,8%. Indikator terendahnya yaitu indikator pengetahuan yang sebesar 0,5%. Dari kesimpulan ini, kita dapat memperlihatkan bahwa pada program KB ini, pencegahan stunting di Kelurahan Sukamana, dalam penyebaran angketnya tidak keseluruhan secara merata, tapi kami mengambil sampel hanya 50 orang per 3.200 partisipan. Nah, dalam keefektifan ini, yang seharusnya persentase tersebut menginjak pada puluhan dan atau belasan, yang disimpulkan menjadi 3 atau 1 atau per berapa persen. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada audiens untuk menanyakan. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, dipersilakan kepada audiens. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya mengenai pemaparan materi tersebut, kita memulai dengan sesi diskusi. Untuk sesi diskusi, silakan kepada teman-teman untuk bisa memberikan kritik atau saran ataupun tambahan juga bisa, silakan kepada materi yang telah kami paparkan. Apakah ada yang ingin mengkritik atau memberikan saran kepada hasil dari laporan yang telah dijabarkan pada presentase hari ini? Oke, baik. Bila tidak ada audiens yang ingin menambahkan atau memberikan kritik atau saran, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya tutup saja. Terima kasih kepada audiens yang telah berpartisipasi pada presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali kepada Muhammad Alfiansyah sebagai KM kelas. Terima kasih.